Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan buka kelasnya hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, gimana kabarnya kalian? Pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kedengarannya luar biasa. Kelas 11 satu ini ya masuk kelas sejarah ini pada hari Senin. Maka hari Senin ini kita sebisa mungkin awali dengan usaha dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita, terutama aktivitas KBM hari ini, KBM untuk mata pelajaran sejarah, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas atau oleh seksi kerohaniannya. Silakan. Ya, silakan Mas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Baru mulai. Terima dilanjutkan dalam hati. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, terutama Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian karena sudah beberapa pekan Bapak tidak masuk bersama kalian ya. Dan mohon maaf sekali ya Bapak waktu itu tidak bilang bahwa kalian ulangan itu akan dipandu oleh guru yang lain ya. Akan tetapi mudah-mudahan itu semua tetap ya memberikan hikmah kepada kalian, memberikan kesan yang baik bagi kalian. Bapak akan memeriksa kehadiran dulu ya. Takutnya kalian ada yang lupa atau justru mungkin Bapak yang lupa lagi nama kalian sehingga Bapak dulu ya memeriksa presensi atau kehadiran kalian ya. Bapak akan panggil satu-satu hari ini. Abdias, ya, hadir. Alfian, hadir. Alika, hadir. Aulia, hadir ya. Oke, alhamdulillah ya. Kelas ini, kelas 11 ini kebanyakan masuk hadir ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan. Semua kegiatan kita, urusan-urusan kita diberikan kelancaran ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita akan melanjutkan kelas sebelumnya. Nah, sama Pak Olim sudah belajar sampai mana nih kelas 11? Olim. Jepang di Asia Pasifik ya. Nah, adapun sebelum sama Olim kan sama Bapak ya, itu Bapak sampaikan materi tentang bagaimana ya pemerintahan militer Jepang ini berkuasa di Indonesia. Nah, berhubung kalian sudah melewati ya satu materi ya di semester ini, maka setelah ditutup oleh ulangan harian, maka kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan yang sudah salindianya kalian saksikan di depan. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, kita perlu mengetahui mengapa kalian ini mempelajari materi yang sudah terpampang di depan. Setidaknya ada 3 tujuan yang harus kita capai melalui pembelajaran atau melalui materi yang akan kita hadapi sekarang. Kita akan masuk ke inti materi ya. Tetapi sebelum itu, apakah Pak Oli membuat kelompok baru lagi atau masih tetap jalan? Silahkan kalian bisa berkumpul bersama dengan kawan-kawan sekelompoknya ya. Jadi silahkan santai saja ya, sok dikumpulkan kawan-kawan kelompoknya. Sudah, ini sudah sama satu kelompoknya tuh. Sok saja ya. Silakan mau ya. Tidak gaduh silakan.
ya kita tidak mungkin ya ingin mengetahui satu demi satu begitu ya peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi tanpa menyertakan, tanpa mempelajari kekalahan Jepang. Pada intinya, pada puncaknya Jepang ini takluk ketika kota Hiroshima dan Nagasaki ini dibom oleh bom atom hasil proyek dari Oppenheimer ini. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Jepang ini ketika mengalami kekalahan demi kekalahan di sejumlah wilayah, mereka ini orang-orang Jepang ini menawari janji kemerdekaan. Ada yang tahu kira-kira alasannya kenapa Jepang justru malah lebih baik kepada Indonesia dibandingkan kepada Korea dan Cina? Silakan. Anda silakan mengacung ya yang mau berargumen. Silakan Bapak. Mungkin karena Indonesia kepada Jepangnya itu lebih kooperatif. Ya, lebih kooperatif bagus. Tepuk tangan buat Bapak. Ada lagi silakan yang mau jawab. Silakan. Jepang juga butuh bahan mentah kayak minyak itu buat kebutuhan perangnya, juga butuh SDM yang menang di perang. Nah, kasih tepuk tangan buat Bapak ya. Dua jawaban ini sudah mewakili. Akan tetapi dibentuklah sebuah panitia kecil tuh namanya panitia 9. Nah, panitia 9 ini membuat kompromi ya. Bapak sajikan sebuah problem statement sebagai sintaks atau tahapan kedua dari Iskandar ini. Bahwa kita sekarang ini kan justru cenderung mengetahui bahwa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Ada dua ya poin pertanyaannya, yaitu mengapa peristiwa tersebut terjadi, maksudnya peristiwa proklamasi Syahrir di Cirebon pada 15 Agustus 1945 itu kenapa terjadi? Lalu yang kedua itu apakah peristiwa ini berdiri sendiri, misalnya tunggal gitu ya, nggak ada apa-apa, jodoh Sultan Syahrir proklamasi misalnya. Nah, ini harus kalian pecahkan. Silakan pencarian dimulai dari sekarang. Silakan ya. Silakan cari bersumber belajar seluas-luasnya dan tuliskan saja dalam satu lembar. Coba cari. Ini sebenarnya ini agak kontroversial, tetapi ini jarang sekali ya disampaikan kepada anak-anak sekolahan. Jadi Bapak ingin berbagi fun fact, ini ada proklamasi, ada dua proklamasi ya di Indonesia ini. Di buku teks ada nggak, di buku sejarah? Nafsu, sahan nafsu Saidon ya aral. Analisis ya, jadi kalian cari referensi banyak-banyak gimana di Syahrir dan Soekarno, apakah baik-baik saja atau tidak, contohnya mana kamu sini sudah dapat? Silakan cari ya seluas-luasnya. Apa yang sudah kalian tawarkan? Jadi gimana? Sok cari dulu, masih banyak dari antara Syahrir kita Soekarno ya. Sangat sekali ya antara Jawa dan Sumatera.
Ya, jadi nggak mau opini kalian tapi harus berdasarkan surat-suratnya. Ya, kita menafsirkan ya, jadi sama dan sahih namanya Abdul. Iya, kan itu benar. Ya, silakan silakan kalian ya data procession, data collection, data procession. PNI pendidikannya adalah sering disebut sebagai kalimat PNI, cuman pendidikan ini tidak seperti PNI Soekarno bahwa PNI Soekarno ini selalu kebanyakan kumpul-kumpul masalah ngadain masalahnya. Nah kalau PNI pendidikan justru lebih ke pendidikan kader, jadi dikhususkan supaya menjadi orang cerdas. Nah itu adalah hasil misalnya Soekarno Jahir dan ayo banyak ini oh itu di waktu partai alisasinya Yoyo antara itu adalah Soekarno sendiri ini yaitu adalah itu hasil kalau dua dulu karena dia jagonya itu Xiaomi ya jago orasi sehingga sering menarik perhatian warga. Tapi kalau kata saya itu bukan cuma Mas Abi cuma nonton aja gitu nggak dapat apa isinya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu justru mereka lebih orang seperti universitas kan gali terus bagaimana yang kuncinya perbedaan dari tempat tersisa 1 menit lagi masih butuh waktu atau nah cari tahu karirnya ada di mana tuh waktu 15 Agustus sama 17 Agustus di mana orang lihat ya apa aja daerah Ciledug Agustus silakan cari ya sok santai ada yang main lagi ya. Cari tahu sahir itu ada di mana tuh tanggal 15. Apakah ada di Cirebon? Terus tanggal 17 ada di mana? Ada di Jakarta atau ada? Ya. Cari hubungan pribadi ya antara Sahir dengan Soekarno ini antara Jawa dan Minang ini apakah aku tidak? Ya. Jawa dan Minang. Jawa dan Minang. Silakan ya. Bagaimana sikap keduanya? Nah, kelompok ini sudah dapat apa aja informasi dari sumber belajarnya? 3, 2, 1. Pak, ya kelompok ini sih yang kelihatan. Ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa proklamasi di Cirebon itu bisa terjadi lebih dulu daripada yang di Jakarta. Yang pertama ini berhubungan dengan
tentang hubungan antara Sultan Syahrir dengan Soekarno. Soekarno itu termasuk ke dalam golongan yang kooperatif. Kasih tepuk tangan dong buat Raffi. Thank you. Nah, oke, Raffi sudah mengungkapkan hasil ini ya, hasil temuan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6 tadi sudah berdiskusi panjang lebar. Silahkan ya, Bapak berikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya kepada Raffi, atau misalnya ingin melengkapi, misalnya ada yang kurang, sok boleh, atau misalnya ada yang tidak sepakat, silahkan. Ayo, boleh. Sok, mau siapa? Dari Java, sok. Tanggal 17-nya Sultan Syahrir menjadinya ada di mana? Anak-anak Syahrir dan Alwi pernah menyampaikan bahwa teks proklamasi dibuat oleh Syahrir bersama aktivis bawah kanan. Dalam biografi Syahrir, karangan Rudolf Razek disebutkan bahwa teks proklamasi buatan Syahrir memuat sekitar 3. Dan sebab itu sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Raffi dan yang sudah bertanya. Nah, tadi karena Bapak bilang bahwa yang paling awal mengacung ya dan presentasi itu Bapak akan beri reward. Bapak berikan reward ini makanan ya. Silahkan boleh dibagi-bagi atau bertanya dapat coklat juga, cuman segini ya, satu-satu ya. Nah, ini siapa? Ya, kasih sana ya. Ini Marisha. Ya, nah, berikutnya adalah tentang mengambil konklusi atau simpulan atau generalization dari persoalan yang kita sedang bicarakan dan telah kita cari bersama ya. Silakan perhatikan ya. Alfian ini mau memberikan generalisasi. Silakan. Jadi yang saya tangkap barusan dari Putra Cirebon, Ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak dari kelas 1 yang sudah kooperatif dan aktif ya selama pelaksanaan KBM hari ini. Sebagai pamungkas, mari kita membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir. Silakan dipimpin oleh Pasir lagi. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, baik kita bersyukur dulu. Terima kasih banyak kepada kelas 11 1. Tepuk tangan untuk